Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Putri Kusnawati dari kelas D3 MP 404. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai produk Aqua dari PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Yang pertama, mengenai profil perusahaan dan produk. Aqua Group merupakan pelopor air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973 oleh Tirta Utomo. Pabrik pertama didirikan di Pondok Umbu, Bekasi. Produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca berukuran 950 ml dengan harga per botolnya Rp75. Pabrik Aqua kedua didirikan di Pandaan, Jawa Timur dengan tujuan agar lebih mendekatkan diri pada konsumen yang berada di wilayah tersebut. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua telah mempunyai 14 pabrik di Indonesia. Aqua Group menjadi produsen air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari. Produksi inline adalah sistem di mana pemrosesan air dan pembuatan kemasan Aqua dilakukan secara bersamaan. Sistem produksi inline memungkinkan botol Aqua yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di akhir atau di ujung proses produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih higienis karena minim campur tangan manusia. Pada tahun 1998, Aqua di bawah PT Tirta Investama menjalin kemitraan strategis dengan Danone, yang merupakan salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di dunia. Pada tahun 2000, Aqua Group mencantumkan logo Danone pada seluruh produk Aqua. Selanjutnya, di tahun 2005, Aqua Group juga memproduksi Maison, yang merupakan minuman isotonik bernutrisi dengan dua rasa, yaitu orange lime dan passion fruit. Aqua merupakan produksi air kemasan yang berasal dari sumber air mata pilihan. Aqua dikemas dengan proses higienis dalam beberapa ukuran kemasan botol plastik, seperti ukuran 330 ml, 450 ml, 600 ml, 750 ml, 1500 ml, serta kemasan gelas plastik ukuran 240 ml. Dan juga galon ukuran 19 liter untuk menunjang kegiatan dinamis agar terhindar dari dehidrasi. Aqua Group menerapkan nilai-nilai Danone yang menggambarkan visi dan etika bisnis yang unik. Nilai-nilai tersebut adalah kemanusiaan, keterbukaan, kedekatan, dan antusiasme yang dipupuk dan terus ditanamkan kepada karyawan guna menggerakkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai ini memandu setiap pengambilan keputusan dan cara pandang profesional perusahaan. Sebagai perwujudan visi dan komitmen dalam mengelola operasionalnya secara bertanggung jawab, Aqua mengembangkan inisiatif Aqua Lestari. Inisiatif ini berakar pada pemikiran pendiri Danone, Antoine Riboud, tentang komitmen ganda, yaitu mengedepankan keseimbangan antara keberhasilan bisnis dan sosial. Komitmen ganda ini juga sejalan dengan pemikiran pendiri Aqua, yaitu Bapak Tirta Utomo, yang mengatakan bahwa bisnis harus memiliki kontribusi sosial. Inisiatif Aqua Lestari dijalankan dengan membangun kerjasama dengan karyawan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, latar belakang observasi. Air adalah komponen terpenting dalam tubuh manusia, di mana 55% sampai 78% terdiri dari air. Kehidupan manusia sangat bergantung dengan air, maka kualitas air yang digunakan haruslah aman dan berkualitas. Pada era modern ini, kebutuhan air bersih semakin meningkat karena masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air yang layak dikonsumsi akibat pencemaran yang terjadi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat mulai mengkonsumsi air kemasan yang diproduksi oleh perusahaan air mineral karena kualitasnya yang lebih terjamin.
Perusahaan air mineral memproduksi air dalam bentuk kemasan untuk menjaga kualitas dan lebih mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Perusahaan air mineral juga memproduksi air kemasan dalam berbagai ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dengan harga yang terjangkau. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang pesat mendorong perusahaan air mineral untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan produknya. Hal ini dilakukan untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan menjaga kepercayaan konsumen pada produknya. Produk yang digunakan dalam observasi ini adalah Aqua, di mana tingkat konsumsi terhadap produk ini masih sangat tinggi, meskipun saat ini sudah banyak bermunculan produk pesaing air kemasan di pasaran. Aqua masih mampu mempertahankan eksistensinya di masyarakat dengan produk unggulannya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendasari masyarakat untuk tetap memilih mengkonsumsi Aqua. Selanjutnya, hasil observasi. Untuk respondennya, 20% terdiri dari laki-laki, 80% terdiri dari perempuan, 20% sebagai PNS, 80% sebagai mahasiswa, dan untuk usia, 20% usia antara 48 sampai 49 tahun, 20% usia 21 sampai 22 tahun, dan 60% usia 19 sampai 20 tahun. Berikutnya, hasil wawancara dengan konsumen. Untuk responden yang pertama, produk yang digunakan adalah lem mineral. Alasan menggunakan produk tersebut adalah rasanya yang enak dan sudah nyaman menggunakan produk lem mineral. Merek pesaingnya adalah Aqua, Leo, Pristine, dan lain-lain. Kelebihan produk tidak terasa manis dan untuk kekurangannya tidak ada. Responden kedua menggunakan produk Aqua dengan alasan mudah didapatkan. Untuk merek pesaingnya adalah Cleo. Kelebihan produk lebih dikenal banyak orang dan untuk kekurangannya kemasan kurang menarik. Responden 3, produk yang digunakan adalah Cleo. Alasan menggunakan produknya adalah rasanya yang lebih enak. Merek pesaing Aqua, kelebihan produk rasanya yang enak dan untuk kekurangannya, jika membeli dan mendapatkan stok yang lama, air di dalamnya sudah berlumut. Untuk responden keempat, produk yang digunakan adalah Aqua. Alasan menggunakan produk tersebut adalah kualitas produk yang bagus dan sesuai dengan standar. Merek pesaing, Club, dan Cleo. Kelebihan produk, air berasal dari pegunungan sehingga terasa menyegarkan. Dan untuk kekurangannya, apabila berada di suhu tertentu, rasa airnya akan berubah. Responden 5, produk yang digunakan adalah Aqua. Alasan menggunakan produk tersebut adalah mudah didapatkan dan lebih terkenal. Merek pesaingnya adalah Cleo dan Le Mineral. Kelebihan produk lebih dipercaya dan brandingnya sudah besar, sedangkan untuk kekurangannya harganya yang lebih mahal. Selanjutnya kesimpulan. Kualitas suatu produk diukur melalui sudut pandang konsumen, sehingga selera konsumen berperan penting terhadap kualitas produk itu sendiri. Semakin cerdas dan selektifnya masyarakat dalam memilih produk, menimbulkan persaingan yang ketat di pasaran dengan munculnya berbagai produk pesaing air minum kemasan dalam memperebutkan perhatian konsumen. Aqua sebagai pemimpin pasar air minum kemasan di Indonesia memiliki reputasi dan citra merek yang baik di mata masyarakat. Eksistensi Aqua sebagai merek unggulan air minum kemasan yang telah melekat kuat di benak masyarakat selama bertahun-tahun merupakan salah satu wujud adanya loyalitas masyarakat terhadap produk Aqua.
Berdasarkan perolehan data di atas, terdapat beberapa saran yang bisa menjadi masukan bagi PT Aqua Golden Mississippi untuk pengembangan produknya di masa mendatang, yaitu yang pertama, menjaga kualitas produk dan layanan terhadap konsumen sehingga timbul kepuasan yang akan membentuk loyalitas pelanggan terhadap produk yang sudah ditawarkan. Yang kedua, mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pemilihan desain produk atau kemasan, sehingga konsumen semakin tertarik dan meningkatkan pembelian terhadap produk. Yang ketiga, perusahaan harus dapat menetapkan harga yang kompetitif, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh konsumen tanpa mengurangi kualitas atau mutu produk mengingat banyaknya pesaing di pasaran. Yang keempat, memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi atau iklan untuk menjangkau konsumen dengan berbagai informasi pendukung mengenai produk agar sesuai dengan target pasar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.